Selamat datang di podcast Open Heart with Poltak IP Sibarani. Podcast ini adalah sarana untuk menguraikan atau memperbincangkan hal-hal yang penting, yang berguna dalam hidup kita sehari-hari, yang di dalamnya terkandung nilai-nilai yang bersifat edukatif, teologis, filosofis, dan etis. Uraian atau perbincangan akan disampaikan secara topikal atau tematis. Selamat mengikuti. Topik yang akan saya uraikan pada edisi ini adalah realitas kesombongan. Realitas kesombongan. Yang dimaksud dengan kesombongan dari kata dasar sombong adalah suatu sikap dari seseorang atau satu pihak yang merasa dirinya sebagai yang lebih dari bahkan yang dari orang lain atau pihak lain. Kesombongan adalah suatu sikap dari seseorang atau satu pihak yang merasa dirinya sebagai yang lebih dari bahkan yang dari orang atau pihak lain. Kesombongan juga keengganan untuk mengakui kekurangan dirinya sendiri di samping tidak mengakui peranan orang lain atau bantuan pihak lain terhadap dirinya, khususnya yang berkaitan dengan keberhasilan yang dicapainya. Kesombongan itu merupakan satu realitas, satu kenyataan yang meskipun memang tidak terlalu mudah untuk langsung menunjukkannya, untuk langsung membuktikannya. Namun kesombongan itu merupakan suatu kenyataan, satu hal yang sungguh-sungguh terjadi, suatu hal yang sungguh-sungguh ada di tengah-tengah kita. Kesombongan merupakan satu realitas. Sebagai suatu realitas, tentunya kesombongan itu memiliki ciri-ciri. Dan ciri-cirinya ini dapat sekaligus menjadi implikasinya. Implikasi itu adalah hal-hal yang ditimbulkan olehnya, timbul darinya, atau muncul beriringan dengannya. Ciri-ciri sekaligus implikasi dari kesombongan. Itu antara lain adalah mula-mula tidak sportif, tidak memiliki sportivitas. Tidak sportif, tidak memiliki sportivitas. Ya, kalau giliran dia tidak mau mengakuinya, tapi orang lain disuruh mengakuinya, misalnya berkaitan dengan kekalahan. Contoh sederhana, main game. Wah, kalau dia yang kalah, dia nggak mau mengakui kekalahannya. Tapi kalau orang lain yang kalah, dia langsung katakan orang lain itu kalah. Atau kalau orang lain yang menang, dia tidak mau mengakui orang lain itu yang menang, ya, semacam itu. Tidak sportif, tidak memiliki sportivitas. Termasuk juga kalau dia salah, sulit sekali untuk mengakui kesalahannya. Sementara kalau orang lain yang bersalah, wow, langsung tuh dia langsung sebutkan, bahkan langsung tegur begitu rupa. Itu adalah ciri mula-mula yang dapat disebut dari kesombongan. Lalu kesombongan ini juga dicirikan oleh individualistisnya, keindividualistisan. Jadi cenderung sendirian dalam melakukan sesuatu. Ya, kelihatannya baik, tapi akibatnya adalah jadi mengabaikan sesamanya, mengabaikan orang-orang sekitarnya. Individualistis ini juga dapat berakibat pada egoisme. Jadi bersifat egois. Karena apa? Ya, dia merasa dapat sendirian, bisa sendirian.
mampu sendirian. Jadi mula-mula tadi tidak sportif atau tidak memiliki sportivitas disambung dengan individualistis yang dapat berakibat pada pengabaian sesama dan jadi egoistis begitu. Lalu juga akan memegahkan akan dirinya sendiri, suka bermegah. Kalau cerita tuh wah, dia akan tampilkan semua yang serba baik darinya, serba benar olehnya. Tetapi ya jeleknya menutupi selalu apa kelemahannya. Sebaliknya, dia akan mudah mengungkapkan kelemahan orang lain. Dia bahkan menghakimi sesamanya, celakanya lagi merendahkan mereka. Itu adalah beberapa ciri sekaligus implikasi dari namanya kesombongan. Hal lain lagi adalah kesombongan ini membuat seseorang itu jadi kurang berpikir panjang, kurang memperhitungkan akibat-akibat negatif apa yang akan terjadi di depannya dari setiap tindakannya. Karena sombong jadi ya langsung aja dia lakukan, langsung saja dia perbuat, langsung saja dia nyatakan. Tapi tidak memperhitungkan lebih lanjut dengan matang apa akibat dari perbuatannya itu. Di sisi lain dia mudah tersinggung, tapi kurang peduli juga dengan perasaan orang lain. Bagi dirinya, kalau orang lain yang bersalah tadi atau ya menyinggungnya, dia cepat sekali itu langsung memberi reaksi, reaktif sekali. Tapi giliran dia terhadap orang lain ya cenderung tidak ada empati, juga tidak ada simpati begitu. Dan celakanya lagi, ternyata kesombongan ini dapat membuat orang yang sombong itu menjadi seorang pendendam. Sulit untuk mengampuni orang lain. Sebaliknya, ya tentunya dia mau selalu diampuni oleh orang lain. Memang ya, ciri-ciri kesombongan ini banyak dan negatif semuanya. Ya karena kesombongan itu sendiri juga adalah satu sifat yang super negatif. Jadi tidak heran ya, ciri-cirinya juga semua adalah yang negatif. Hal lain lagi, kesombongan ini membuat seseorang itu jadi yang sombong itu cenderung anomos. Anomos itu adalah ya dia tidak terlalu mau mengikuti aturan. Dia tidak mau mengikuti akan apa yang sudah menjadi ketentuan umum. Malah cenderung dia melabrak begitu, anarkis begitu. Itu orang yang sombong. Dan satu lagi, ini yang lebih berbahaya dari yang lain itu tadi adalah bahwa dia dapat menjadi seorang penindas. Dia menjadi seorang penindas karena sombong, memegahkan diri, menganggap diri orang lain itu sebaliknya adalah rendah darinya, lebih rendah darinya, dia jadi terlalu berani, akhirnya dia bisa menindas orang lain. Itu adalah kesombongan. Beberapa ciri dari kesombongan sekaligus yang menjadi implikasinya. Selanjutnya adalah yang berkaitan dengan bentuk-bentuk kesombongan. Bentuk-bentuk kesombongan. Bentuk-bentuk kesombongan ini sangat banyak. Karena kesombongan itu sendiri kan merupakan satu topik yang sangat luas. Sebab apa juga kan dapat atau bisa saja disombongkan. Karena itu kalau berbicara mengenai bentuk-bentuk kesombongan ya memang harus sabar. Sebab tadi sangat banyak yang dapat disebutkan. Perlunya menyebutkan bentuk-bentuk kesombongan ini adalah dalam rangka supaya realitas dari kesombongan itu semakin dapat terlihat dengan lebih jelas. Realitas dari kesombongan itu menjadi dapat lebih terpahami. Sehingga ya tentunya kita lebih mengantisipasi diri atasnya. Itu kan yang menjadi tujuannya.
bentuk-bentuk kesombongan. 7 diantaranya yang bersifat mewakili saja, coba akan saya sebutkan dalam kesempatan ini. Mula-mula adalah yang menyombongkan kekuatan. Yang menyombongkan kekuatan. Siapa itu yang suka menyombongkan kekuatannya? Ya, kekuatan yang dimaksud di sini adalah kekuatan fisik, kekuatan badan secara lahiriah, secara jasmania. Ya, tenaganya kah? Atau kan itu ya perawakannya yang ya saya sulit untuk memberikan gambarannya. Ya, katakanlah tinggi besar begitu, seperti ambillah contoh Goliat. Ya, Goliat di dalam kitab 1 Samuel pasal 17. Wah, dia kan memang seperti raksasa. Memang dia disebut keturunan raksasa sih. Perawakannya bisa 2 bahkan 2,5 kali sampai 3 kali lipat barangkali dari orang biasa. Itu adalah Goliat. Jadi dia pongah sekali. Waktu itu dia ceritanya menantang bangsa Israel. Kalau ada satu yang mengalahkan dia, maka itu kekalahan bagi bangsanya. Lalu muncullah Daud yang muda, juga tentunya jauh lebih kecil darinya secara perawakan atau postur tubuh. Dan Goliat begitu meremehkan, begitu juga melecehkan secara verbal akan Daud itu. Inilah kesombongan, kesombongan badan, kesombongan raga. Ya, merasa diri, siapa yang bisa kalahkan aku? Aku ini punya tenaga yang lebih kuat dari yang lain. Aku bisa pukul kamu kah, pukul dia kah? Makanya orang-orang seperti ini bahayanya adalah jadi suka mudah berkelahi karena merasa ya aku punya kekuatan. Ya, itu kan bentuk kesombongan yang pertama yang dapat disebutkan adalah yang menyombongkan kekuatan, kekuatan lahiriahnya, kekuatan badannya, kekuatan fisiknya, tenaganya. Termasuk juga, aku serba sehat, nggak usah diatur-atur soal makannya, minumnya. Ternyata dia adalah orang yang lebih mungkin cepat sakit begitu. Karena sombong, menyombongkan kekuatannya. Dia menjadi lebih lemah kemudian karena implikasinya dia tidak merawat dirinya. Itu adalah bentuk kesombongan yang pertama dalam hal ini, yang menyombongkan kekuatannya. Ya, tambahlah satu cerita dalam Alkitab itu juga ada seorang namanya Simson. Cerita mengenai Simson ini dapat kita lihat di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 13 sampai pasal 16. Ya, memang Hakim-Hakim itu kan satu kitab yang mengisahkan epik-epik kepahlawanan orang-orang tertentu yang diurapi oleh Tuhan tadinya. Tapi sayang, Simson adalah contoh hakim, orang yang diurapi khusus, tapi sombong, menyombongkan kekuatannya, menyombongkan badannya, menyombongkan energinya. Akhirnya dia dikalahkan oleh musuh-musuhnya. Hanya karena dia sombong, merasa paling kuat dari yang lain sehingga dia tidak awas. Akhirnya dia dijebak dengan godaan seorang namanya Delila. Berikutnya adalah yang menyombongkan kesalehan. Yang menyombongkan kesalehan. Orang-orang atau pihak-pihak seperti ini adalah mereka yang merasa dirinya itu paling dekat dengan Tuhan. Paling banyak beribadah kepada Tuhan. Paling memahami apa maksud Tuhan. Juga paling banyak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Mereka banyak
merasa menyelami apa yang difirmankan Tuhan. Ya seperti kitab suci misalnya. Mereka merasa paling banyak menghafalnya kah? Paling banyak menafsirkannya kah? Juga merasa paling banyak berkegiatan keagamaan. Ya apakah itu berdoa, pujian penyembahan, ataukah itu beramal, bahkan berpuasa misalnya. Ini adalah orang-orang yang sebenarnya mereka adalah orang-orang yang ada baiknya. Tentu saja beribadah pada Tuhan kan baik. Mendekat pada Tuhan kan baik. Tetapi sayangnya karena sombong, menyombongkan, itu menjadi tidak baik. Jadi begini, mereka memang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tetapi sayangnya jadi menyombongkan kerendahan hati atau dirinya itu tadi kepada sesamanya. Inilah yang berbahaya. Maka Tuhan tidak mau ya kalau kita baca Alkitab itu banyak sekali teguran-teguran kepada pihak-pihak yang sombong, menyombongkan kesalehannya. Tuhan tidak anti ibadah, Tuhan senang sekali orang beribadah. Tetapi Tuhan itu kan menyelidiki sampai ke dalam hati. Dalam Alkitab terdapat beberapa kisah atau bagian yang menunjukkan kemarahan Tuhan ya, katakan demikian, atas orang-orang yang menyombongkan kesalehannya. Misalnya yang masyhur ini kita sudah sering baca tentunya, kita coba baca ulang. Injil Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Di mana dua orang masuk ke dalam tempat ibadah. Yang satu menyohor-nyohorkan akan kesalehannya. Dia berpuasa 2 kali seminggu lah, dia banyak beramal, dia juga tidak melakukan kejahatan. Yang satu lagi justru tidak kebetulan disebut dia pemungut cukai. Dia mengaku betul akan kebersalahannya, keberdosaannya. Tetapi kalau yang tadi itu yang menyombongkan kesalehannya, dia berani menunjuk kepada yang pemungut cukai tadi dengan berkata, Tuhan, aku bersyukur, aku tidak seperti pemungut cukai ini. Wah, ini adalah kesombongan yang menyombongkan kesalehannya. Nah, lain lagi adalah kita dapat lihat teguran Tuhan Yesus. Dikatakan di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 22. Jangan kamu katakan seorang pun kafir misalnya. Tidak boleh umat Tuhan itu menyebut yang lain itu kafir. Tidak boleh. Paling tidak itu bukan domainnya lah istilahnya. Siapa kamu sama-sama umat kok menyebut yang lain kafir? Yang menilai itu adalah Tuhan. Kekafiran orang, kesalehan orang, keberdosaan orang, kemuliaan orang, kebaikan, kejahatan orang, itu Tuhan yang menilai. Jangan sampai ya karena merasa tadi sudah paling dekat dengan Tuhan, jadi menyebut-nyebut ini salah, itu terkutuk, ini orang berdosa, itu kafir. Jangan, kata Tuhan. Matius sekali lagi, Injil Matius pasal 5 ayat 22. Jangan kamu sebut siapapun yang kafir. Sebab itu tadi adalah domainnya Tuhan. Maka Tuhan juga marah ya kepada sekelompok orang yang mengata-ngatai, misalnya dalam Injil Yohanes pasal 9. Ada satu kisah tuh yang anak itu lahirnya buta. Itu oleh orang-orang yang menyombongkan kesalehannya. Ini saya persingkat kisahnya. Adalah pasti tuh anak itu lahirnya buta karena dosa nenek moyangnya, karena dosa orang tuanya, juga karena dosanya sendiri. Ya, ini sudah tuduhan yang keterlaluannya. Memang mereka itu siapa?
kok tahu segala soal nenek moyang orang lain punya dosa yang mengakibatkan keturunannya itu jadi lahirnya buta. Apalagi katanya ini kan sudah tidak logis malahan. Karena dosanya sendiri katanya orang itu lahir buta. Kan nggak logis. Bagaimana karena dosanya sendiri orang lahir buta? Ya tapi ya namanya juga orang-orang yang menyombongkan kesalehan. Sehingga selalu ya dirinya sendiri yang paling benar, paling suci, paling baik, paling segala-galanya yang berkaitan dengan kepercayaan atau peribadahannya. Ya, itu adalah contoh yang kedua ya, yang menyombongkan kesalehannya. Yang berikut adalah yang menyombongkan kekayaannya. Yang menyombongkan kekayaannya. Ya, ada seorang di dalam disebut Injil Lukas pasal 12 ayat 16 sampai 21. Dia kaya raya memang. Dia punya pertanian, lahan pertanian luas, hasilnya banyak. Panenannya terus menerus panjang tahun. Lumbungnya sudah besar. Lalu dia suatu ketika panen lagi nih. Dia ingin menaruh panenannya ini kemana ya? Lumbungnya sudah penuh tadi. Dia berkata, bangun lagi lumbung yang baru, yang lain. Dia bangun lumbung yang baru yang lain. Lebih luas lagi. Sayangnya, di sini letak kesalahan daripada orang kaya ini. Sampai-sampai Tuhan sendiri berkata, dia adalah orang kaya yang bodoh. Dia berkata pada jiwanya, hai jiwaku, tenanglah di kau kini, sebab sudah tersedia bagimu semua keperluan sampai kapan ini? Seumur hidupmu lah begitu. Nah, Tuhan berkata tadi, dia orang yang bodoh. Lalu dikatakan, hai orang kaya yang bodoh, hari ini juga aku ambil jiwamu. Kemanakah kekayaanmu itu? Ya, kebodohan orang ini dengan demikian adalah dia lupa atau dia salah bahwa yang menjadi makanan bagi jiwanya bukan yang ada pada lumbungnya. Makanan jasmani untuk jasmani. Jiwa itu kan sifatnya rohania, spiritual. Mana itu akan makanannya adalah yang dari hasil tani misalnya. Jadi di atas itu semua kan poin daripada kisah ini adalah bahwa orang ini adalah orang yang sombong. Menyombongkan kekayaannya. Seolah-olah kalau dia kaya udah selesai gitu urusan. Itu kan dilatar belakangi oleh 1-2 orang yang berselisih atas harta warisan. Pembagian harta warisan orang tuanya lah gitu. Di dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 13-14. Seorang berkata kepada Kristus waktu itu, Guru, suruhlah saudaraku untuk berbagi warisan dengan aku. Tapi Tuhan Yesus langsung berkata, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atas kalian dalam urusan ini? Ya, kalau saya tafsirkan adalah, mengapa kamu undang orang lain untuk mengurus masalah keluargamu sendiri. Kalian ini bersaudara, kakak beradik, uruslah masing-masing. Berembuklah, berdoalah. Ingatlah petuah orang tuamu, saling mengasihilah kamu. Maka Tuhan berkata, hati-hatilah katanya terhadap segala ketamakan. Dalam ayat 13, 14, 15 itu. Hati-hati terhadap ketamakan. Sebab sekalipun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung atau tergantung pada kekayaannya itu. Ya memang kalau orang sudah menyombongkan kekayaannya, sama sesama pun jadi ya cenderung jadi ribut lah jadinya. Kalau dia sama-sama merasa punya ya. Dan kalau orang lain dianggap tidak punya ya makin diinjak sama dia. Ini kejam memang ini kekayaan. Ya kekayaan itu sendiri bukan masalah, tapi penggunaannya kan. Kan who is standing behind of the gun istilahnya.
Itu kan depend on the user. Tergantung pada penggunanya. Jadi bukan kekayaannya yang keliru, tapi penggunaan dan si penggunanya bagaimana. Makanya dikatakan jangan kamu menjadi hamba uang. Jangan menjadi hamba mamon. Kamu jangan mengabdi kepada mamon. Mengabdilah kepada Tuhan. Uang itu biarlah menjadi alat justru. Kamu tuannya. Bukan kamu diperbudak oleh uang. Kamu yang menjadi tuan atas uang, atas harta itu. Dan kamu menjadi hamba Tuhan. Jangan dibalik. Jadi proporsionallah di dalam menggunakan dan memposisikan uang. Itu kan kira-kira begitu. Jangan sampai kita sombongkan. Jangan menyombongkan kekayaan. Nanti Tuhan jadi kecewa dan marah atas kita. Maka kembali juga ya di dalam 1 Timotius pasal 6 itu banyak tuh seruan-seruan mulai dari ayat 7. Ya, salah satu yang masuk adalah ayat 10. Janganlah kamu menjadi cinta akan uang. Karena cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Ayat 17. Peringatkanlah kepada orang-orang yang banyak harta di dunia, kata Rasul Paulus atas suara Tuhan kepada Timotius. Supaya mereka, orang-orang yang banyak harta itu, jangan berharap kepada yang tidak tentu. Seperti kekayaan dunia, harta benda. Karena itu tidak pasti ya, tidak tentu tadi. Tetapi berharaplah kepada Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan yang dalam segala kekayaannya dapat mencukupi umatnya. Hal tadi itu juga saya mundur sedikit. Kalau orang itu dia menyombongkan kekayaannya, ternyata dia juga bisa jadi penindas bagi sesamanya yang dianggap lemah. Itulah yang disinggung di dalam semisal saja surat Yakobus pasal 5 ayat 1 sampai 5. Hai kamu orang-orang yang sombong akan kekayaanmu, kamu telah menginjak-injak orang yang bekerja untukmu, upah kaum buruh yang menyabit hasil panenanmu, kamu tidak bayar, sementara kamu hidup dalam kemewahan di zaman akhir. Celakalah kamu. Lalu kesombongan yang menyombongkan keyakinan. Ya ini ada kaitannya dengan kesalehan tadi. Tetapi ini lebih kepada iman gitu ya. Keyakinan bahwa dia sungguh percaya Tuhan itu hebatlah, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu dahsyat, gagah perkasa, sanggup melakukan segala perkara. Sayangnya adalah orang-orang seperti ini jadi tidak proporsional. Juga jadi tidak ada logikanya lagi secara natural. Semua jadi ya salah satunya saja efek sampingnya, jadi dia jadi serba mistis begitu. Nah, yang ujung-ujungnya nanti dia ya kerjanya malas lah, atau kan dia itu tidak mau mendengar nasihat orang tua atau pemimpinnya atau sesamanya. Karena merasa dia paling berkeyakinan tuh pada Tuhan. Wah beriman, saya percaya gitu. Tapi hal-hal yang logis alamiah, yang realistis kata lainnya, yang juga matematis itu kan adalah juga anugerah Tuhan. Misalnya ya saya ambil satu contoh ketika sakit gitu. Sakit, aku nggak mau konsumsi ini, nggak mau konsumsi itu. Padahal itu sebenarnya adalah alat Tuhan juga untuk membawa kesembuhan baginya. Tapi belum dia coba pun sudah langsung ya. Yang penting aku punya keyakinan lah kepada Tuhan. Nah ini kan membabi buta jadinya. Ini ujung-ujungnya adalah kesombongan. Lalu jeleknya lagi adalah orang-orang yang berpikir rasional selalu dianggapnya itu anti Tuhan. Tidak percaya pada Tuhan. Lalu jauh dari Tuhan. Dan seterusnya. Ini adalah rupanya menjadi juga bagian dari satu kesombongan. Ya tidak terlalu mudah ya untuk dijabarkan. Dan ini masih ada kaitannya tadi dengan menyombongkan kesalehan itu. Tetapi lebih kepada yang keyakinan ini adalah ya dia
merasa diri paling beriman dari semua orang di sekitarnya. Paling dekat pada Tuhan dalam pengertian paling yakin betul gitu bahwa dia itu paling termasuk juga paling disayang oleh Tuhan lah, paling didengar doanya oleh Tuhan. Ini adalah kesombongan. Termasuk jangan-jangan dia jadi tidak mau tuh didoain orang lain. Ngapain kamu doain aku? Orang aku ilmu surganya lebih kuat dari kamu. Termasuk juga tuh, siapa kamu ngajarin aku soal Tuhan? Aku lebih ngerti perasaan Tuhan. Aku lebih dekat pada dia. Justru kamu yang harus dengerin aku. Nah, orang-orang seperti ini rawan sekali. Bisa dia menjadi pengajar sesat lama-lama. Dia atas nama keyakinan bisa begitu rupa seolah-olah sudah jadi seperti setengah Tuhan apa begitu. Itu tidak baik kan. Itu kesombongan. Dan jangan sampai merasa tidak pernah salah jadinya. Ini bahaya. Menyombongkan keyakinan. Ya kita bersyukur kalau kita yakin. Kita bersyukur kalau kita beriman pada Tuhan. Kita bersyukur kalau kita percayakan mujizat, miracle, kesembuhan ilahi, ada keajaiban. Saya juga harus percaya. Karena itu kan adalah ajaran Alkitab. Tapi kalau melulu berpikir mistis, jadi mistikisme, akhirnya nanti disusupi oleh bad spirits yang nggak benar entah dari mana itu. Ya, itu adalah kesombongan yang menyombongkan keyakinan. Maka Rasul Paulus misalnya saja berkata apa? 1 Korintus pasal 10 ayat 12. Barang siapa merasa berdiri teguh, hendaklah ia berhati-hati, jangan sampai jatuh. Dan soal berdoa, aku berdoa dengan akal budiku, tapi aku juga berdoa dengan rohku. Atau sebaliknya, aku berdoa dengan rohku, tapi aku juga berdoa dengan akal budiku. Makanya Tuhan Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap keberadaanmu. Jangan emosional lah mengasihi Tuhan. Kasih dia dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, juga segenap akal budimu. Lalu yang menyombongkan kepandaian. Ya, kepandaian, kepinteran. Oh, dia lupa. Dia lupa bahwa satu, kita tidak serba tahu. Dua, yang sudah kita tahu pun bisa kita lupa. Jadi pengetahuan kita tidak lengkap, begitulah. 1 Korintus 13 ayat 9. Pengetahuan kita tidak lengkap. Oleh sebab itu ya memang menyombongkan kepandaian ini ya bagian dari kebodohan akhirnya. Tetapi kalau orang merasa, aku banyak nggak taunya, malah dia tambah pinter. Karena keterbukaan itu kan adalah awal dari menerima sesuatu menjadi berkat baginya. Tapi kalau sudah merasa penuh, dia tutup pintu, dia tutup diri. Akhirnya berkat tidak masuk. Bersyukur sih kita punya pengetahuan, tapi kan tidak lengkap. Disinilah kita akan belajar lagi, rendah hati kita mendengar guru kita, pengajar kita, pembimbing kita, supervisor kita, rohaniwan di gereja. Apalagi yang sedang memberitakan firman dalam ibadah, kita aminkan itu karena itulah Tuhan sedang bekerja mengajar kita dengan firman-Nya. Atau mendengar suara dari orang tua kita, kakek nenek kita, ayah ibu mertua kita, kakak adik, semua orang yang mengasihi kita, yang memberikan nasihat-nasihat. Satu lagi, ternyata kalau orang yang menyombongkan pengetahuan itu juga jadi cenderung suka berdebat. Berdebat tapi ya tidak produktif perdebatannya. Hanya untuk menampilkan bahwa dia merasa sudah lebih pinter gitu. Jarang dia itu manggut-manggut, tanda mengiyakan gitu. Tapi dia lebih geleng-geleng kepala terus dalam pengertian
enggak lah, enggak gitu. Nah, itu ternyata kesombongan, tegar tengkuk. Istilah Alkitab. Tegar tengkuk, ini tengkuknya ini, leher bagian belakang, enggak pernah dia nunduk. Selalu tegar ke atas begini. Itu tegar tengkuk. Lalu orang yang rendah hati, ternyata dia mau belajar. Teachable. Apalagi dalam memang masa pendidikan, dia tidak akan melawan gurunya. Apalagi mempermalukan gurunya. Tentunya tidak semua dia akan terima begitu saja. Kan tidak juga begitu. Tapi poinnya di sini adalah janganlah sombong. Kesombongan yang menyombongkan kepandaian. Sebab pengetahuan kita ya terbatas. Celakalah orang yang bersandar pada pengertiannya sendiri. Yang merasa ya dia sudah tahulah dan seterusnya itu tadi. Ya satu ayat lagi. Ini 1 Timotius pasal 6 ayat 20. 1 Timotius pasal 6 ayat 20 ada satu pesan dari Rasul Paulus pada Timotius berkata begini. Hati-hatilah terhadap yang disebut pengetahuan. Sophia. Hati-hatilah terhadap yang disebut pengetahuan. Sophia. Ya ini lebih kepada filsafat kah? Atau semacam itu. Yang tadi itu yang membuat orang jadi cenderung berdebat. Akhirnya bukan tambah kawan tapi tambah lawan. Jadi akhirnya berselisih. Ya termasuk juga ya pengetahuan keagamaan. Jangan sampai jadi berdebat secara teologis kah, apalagi di publik, akhirnya ya bukannya menjadi berkat, malah menjadi ya membawa hal yang negatif. Ya, berikutnya adalah menyombongkan kemampuan. Ya maaf, kalau ini juga tadi sudah disinggung di bagian-bagian lain. Menyombongkan kemampuan. Ada satu contoh di dalam surat Yakobus pasal 13-16. Ini adalah sebenarnya peringatan. Dikatakan begini. Janganlah kamu sesumbar. Kalau kamu mau bepergian, berbisnis kah atau berdagang ke satu kota yang jauh. Jangan kamu patok seolah-olah pasti begini, pasti begitu. Hasilnya menurut maumu sendiri. Jangan kamu megahkan karena kamu sudah merasa bisa, biasa, rutin, sudah tahu seluk-beluk dari bisnis itu, perjalanan itu. Seharusnya dikatakan apa? Tetaplah menyebut demikian. Jika Tuhan kehendaki, kami akan berbuat ini dan itu. Jika Tuhan menghendaki, kami akan berbuat ini dan itu. Wow. Ini bukan hanya untuk bisnis. Kalau kita aplikasikan, ya dalam segala hal lah. Jika Tuhan menghendaki, kami akan beli sesuatu. Jika Tuhan menghendaki, kami akan menjual sesuatu. Jika Tuhan menghendaki, apalagi hal yang lebih serius, kami akan menikah. Jika Tuhan menghendaki, kami akan libatkanlah Tuhan. Jangan sampai menyombongkan kemampuan. Termasuk juga kemampuan merasa, aku bisa bayar. Aku bisa beli. Aku masih punya ini, masih punya itu. Berkaitan dengan kekayaan kah? Ya, padahal kemampuan manusia itu kan tetap biar bagaimanapun terbatas. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Yang bersandar pada pengertiannya sendiri. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kitab Mazmur pasal 20 ayat 8. Orang ini memegahkan kuda. Orang itu memegahkan kereta. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Orang ini memegahkan kuda, orang itu memegahkan kereta, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Kamu datang berperang dengan aku hanya dengan tongkat. Gimana kamu bisa kalahkan aku? Kata Goliat. Tapi Daud berkata apa? Engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dalam nama Tuhan semesta alam. Akhirnya ya Daudlah yang menang. Karena dia
tidak menyombongkan kekuatannya. Dia berserah kepada Tuhan. Terakhir adalah yang menyombongkan kebudayaan. Ini sama seriusnya untuk diberi perhatian. Menyombongkan kebudayaan. Ini serius. Dan ini lebih bersifat apa ya? Global. Paling tidak ini adalah antar bangsa begitu. Misalnya, bangsa Mesir menyombongkan kebudayaannya, peradabannya atas bangsa Israel, cikal bakal bangsa Israel. Sehingga mereka, bangsa Israel diperbudak oleh bangsa Mesir. Karena merasa apa? Wah, kami lebih tinggi peradabannya dari kamu, dari kalian. Kan begitu. Orang Mesir merasa peradabannya, budayanya, kebudayaannya lebih hebat dari bangsa Israel. Akhirnya berani menjajah, berani menista, berani memperbudak. Karena kesombongan. Lalu ya cerita-cerita masih dalam Alkitab orang Asyur terhadap bangsa-bangsa lain juga. Ya sepanjang zaman memang bahaya sekali ya akan kesombongan kebudayaan. Kata lainnya ini peradaban ini. Bangsa-bangsa kolonial istilah kita. Bangsa-bangsa kolonial itu dari mana mereka kok bisa menjadi penjajah bagi bangsa lain? Padahal sesamanya kan manusia sesama manusia. Ya sesama manusia tinggal sesama manusia sama mereka itu dianggap bukan manusia beneran. Karena apa? Wah kita lebih tinggi peradabannya kata orang-orang Eropa terhadap atau atas orang-orang Afrika. Waktu itu ya masa kolonialisme. Ya jangan-jangan sekarang juga. Lalu orang-orang Eropa juga datang ke Asia. Merasa apa? Orang-orang Asia itu bukan manusia yang sebenarnya gitu. Ini kan kesombongan. Makanya coba lihat ya. Peperangan, lalu penjajahan. Ini kan akibat dari kesombongan kebudayaan. Kesombongan peradaban. Satu lagi tuh. Tahu ya, Hitler dengan kelompok Nazinya. Mengapa mereka suka bom sana, bom sini, perangi sana, perangi sini, lalu orang ditawan, dimatiin, pakai senjata biologi. Mereka itu ditaruh di kamp penyiksaan, begitu. Ratusan ribu bahkan juta-juta orang. Kesombongan kan, Hitler merasa rasnya, turunannya, keturunan rasnya itu, etnisnya, ini rasisme ini memang berbahaya ini. Merasa ras Arya namanya, turunan dari Hitler dan grupnya itu. Merasa itulah yang terhebat di seluruh dunia. Dan mereka memiliki pemahaman apa? Yang lemah tidak berguna. Jadi yang lemah harus dibasmi. Yang lemah itu harus ditolong. Bukan dibasmi. Ya ini makanya kesombongan kebudayaan, kesombongan peradaban. Ini implikasinya kemana-mana. Sampai kepada genosida, pemusnahan 1, 2, 3 bangsa. Bukan 1, 2 orang saja. 1, 2 bangsa dimusnahkan seluruhnya. Karena kesombongan kebudayaan, peradaban. Ya coba lihat perang yang terjadi. Selain alasan ekonomi, survival of the fittest istilahnya, ya yang paling bahaya adalah alasan kesombongan kebudayaan, kesombongan peradaban. Biar kita jauh dari itu. Jangan kita merasa lebih dari yang lain. Karena kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Malah orang yang lebih kurang darimu haruslah kau bantu, haruslah kau tolong. Ya, maafkan saya tidak lugas dan tidak menarik barangkali juga menguraikan bagian ini. Jadi memang tidak pernah uraian dari Poltak Kepesi Barani sempurna ya. Ini bukan segalanya, ini hanyalah pemicu saja untuk kita semakin terpacu. Tetapi paling tidak kita sudah diingatkan lah gitu ya. Diberitahukan atau diingatkan hal-hal umum
seputar realitas kesombongan. Apa yang dimaksud dengan kesombongan? Bagaimanakah ciri-ciri kesombongan itu? Dan apa sajakah bentuk-bentuk dari kesombongan itu? Jika Anda ingin mendukung kelancaran podcast ini, silakan Anda dapat salurkan ke nomor lembaga pelayanan kami. Nomor lembaga pelayanan kami dapat dilihat sendiri, diklik begitu ya di layar Anda. Lihat di situ nomor lembaga pelayanan kami, itu dapat disalurkan dukungan ke sana, tentu dengan sukacita, sukarela. Dan apabila Anda ingin bekerja sama dengan kami, silakan hubungi kami melalui nomor kontak dan nomor email yang tertera pada deskripsi atau keterangan pada podcast ini. Terima kasih.